Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari kelompok 5 Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bina Sarana Informatika akan menjelaskan materi mengenai analisis brand awareness masyarakat pada Indomie. Mie instan merupakan salah satu makanan yang terbuat dari tepung terigu dengan atau tanpa penambahan bahan makanan dan siap dihidangkan setelah dimasak atau diseduh dengan air mendidih paling lama 4 menit. Pada umumnya, mie instan dibuat dengan penambahan proses penggorengan setelah diperoleh mie segar. Selanjutnya yaitu pengertian merek. Menurut Manorek, tahun 2016 di halaman 663, merek dapat didefinisikan sebagai nama, istilah, tanda, simbol, atau kombinasi dari mereka yang dimaksudkan untuk mengidentifikasi barang dan jasa dari satu penjual atau kelompok penjual dan untuk membedakan mereka dari pesaing. Selanjutnya ada peranan dan kegunaan merek. Dibagi dua, yang pertama bagi produsen, yang kedua bagi konsumen. Bagi produsen, merek bermanfaat sebagai sarana identifikasi untuk memudahkan proses penanganan atau pelacakan produk bagi perusahaan, terutama dalam pengorganisasian sediaan dan pencatatan akuntansi. Yang kedua, bentuk proteksi hukum terhadap fitur atau aspek produk yang unik. Mereka bisa mendapatkan perlindungan properti intelektual. Nama merek bisa diproteksi melalui merek dagang terdaftar atau Registered Trademarks. Proses pemanufakturan bisa dilindungi melalui hak paten dan kemasan bisa diproteksi melalui hak cipta atau copyrights dan desain. Yang kedua, manfaat merek bagi konsumen yaitu sebagai identifikasi sumber produk, penetapan tanggung jawab pada pemanufakturan atau distributor tertentu, pengurang resiko, penekanan biaya pencarian atau search cost, internal dan eksternal, janji atau ikatan khusus dengan produsen. Alat simbolis yang memproyeksikan citra diri, dan merek bermanfaat juga sebagai signal kualitas. Kemudian mengenai strategi merek branding yang paling berhasil adalah ketika satu brand sudah mampu kuat bahkan hingga selalu teringat ke tiap orang. Contohnya Indomie yang bagi sebagian orang mengidentikannya dengan mie instan lain, bahkan jika produknya berasal dari merek lain. Ini adalah salah satu contoh membangun citra positif merek yang tepat. Berikut ini strategi PT Indofood memperkenalkan merek produk buatannya kepada masyarakat. Kemudian mengenai bauran pemasaran. Jadi bauran pemasaran adalah strategi mengkombinasikan kegiatan-kegiatan marketing agar tercipta kombinasi maksimal sehingga memunculkan hasil paling memuaskan. Bauran pemasaran ini terdiri dari yang pertama ada produk. Jadi produk adalah setiap apa saja yang ditawarkan di pasar untuk mendapatkan perhatian, permintaan, pemakaian, atau konsumsi yang dapat memenuhi keinginan atau kebutuhan konsumen. Kemudian produk yang diproduksi oleh Indomie ini adalah mie yang memiliki kualitas tinggi dengan macam varian, yaitu ada Indomie goreng dengan rasa yang berbagai macam seperti Indomie goreng spesial, Indomie goreng rendang, dan lain-lain. Kemudian pada Indomie kuah juga memiliki varian rasa yang banyak gitu, yaitu ada Indomie rasa soto spesial, Indomie kari ayam, Indomie rasa ayam bawang, dan bahkan ada Indomie cita rasa tradisional seperti Indomie goreng cakalang, Indomie rasa soto Betawi, dan Indomie soto Banjar. Hal tersebut menunjukkan bahwa Indomie ingin terus memberikan mie yang berkualitas kepada konsumennya dengan terus melakukan inovasi untuk menghasilkan cita rasa. Kemudian mengenai bauran pemasaran. Jadi bauran pemasaran adalah strategi mengkombinasikan kegiatan-kegiatan marketing agar tercipta kombinasi maksimal sehingga memunculkan hasil paling memuaskan. Bauran pemasaran ini terdiri dari yang pertama ada produk. Jadi produk adalah setiap apa saja yang ditawarkan di pasar untuk mendapatkan perhatian, permintaan, pemakaian, atau konsumsi yang dapat memenuhi keinginan atau kebutuhan konsumen. Kemudian produk yang diproduksi oleh Indomie ini adalah mie yang memiliki kualitas tinggi dengan macam varian, yaitu ada Indomie goreng dengan rasa yang berbagai macam seperti Indomie goreng spesial, Indomie goreng rendang, dan lain-lain. Kemudian pada Indomie kuah juga memiliki varian rasa yang banyak gitu, yaitu ada Indomie rasa soto spesial, Indomie kari ayam, Indomie rasa ayam bawang, dan bahkan ada Indomie cita rasa tradisional seperti Indomie goreng cakalang, Indomie rasa soto Betawi,
dan Indomie Soto Banjar. Hal tersebut menunjukkan bahwa Indomie ingin terus memberikan mie yang berkualitas kepada konsumennya dengan terus melakukan inovasi untuk menghasilkan cita rasa mie yang sesuai dengan selera konsumen. Kemudian yang kedua adalah ada harga. Jadi harga adalah jumlah uang yang dibutuhkan untuk mendapatkan sejumlah kombinasi dari barang beserta pelayanannya. Nah, Indomie selain dapat dibeli per bungkus, dapat juga dibeli dengan paket 5 bungkus atau paket 1 kardus yang berisi sekitar 30 atau 40 bungkus Indomie. Terus, harga Indomie juga sangat murah dan terjangkau bagi semua kalangan masyarakat di Indonesia. Seperti Indomie ayam goreng per kartonnya itu harganya ada 104.500, kalau ecerannya sekitar 2.600 sekian. Untuk satu kartonnya itu berisi sekitar 40 bungkus. Kemudian kalau ayam Indomie kuah itu ada Indomie kari kuah seharga 114.000 per karton. Jadi ecerannya adalah 2.850. Satu karton berisinya 40 bungkus. Dan harga yang lainnya bisa dilihat di pemasarannya. Kemudian yang ketiga ada tempat. Jadi tempat dalam marketing mix biasa disebut dengan saluran distribusi, saluran di mana produk tersebut sampai kepada konsumen. Saluran distribusi adalah saluran yang digunakan oleh produsen untuk menyalurkan produk tersebut dari produsen ke konsumen atau industri pemakai. Nah, dari grup distribusi Indofood memiliki jaringan distribusi terluas di Indonesia. Kemudian yang ketiga ada promosi. Promosi adalah suatu bentuk komunikasi pemasaran. Artinya, aktivitas pemasaran yang berusaha menyebarkan informasi, mempengaruhi atau membujuk dan meningkatkan pasar sasaran atas perusahaan dan produknya agar bersedia menerima, membeli, dan loyal pada produk yang ditawarkan perusahaan yang bersangkutan. Kemudian promosi yang dilakukan Indomie adalah dengan melalui tagline Indomie seleraku. Nah, dengan demikian, sebuah jingle iklan yang nyaris selalu ada pada ingatan masyarakat terhadap produk makanan mie instan. Selain itu, Indomie juga melakukan promosi dengan memasang billboard, iklan TV, dan sponsor acara. Kemudian ada segmentasi. Segmentasi pasar dapat diartikan sebagai proses pengelompokan pasar keseluruhan yang heterogen menjadi kelompok-kelompok atau segmen-segmen yang memiliki kesamaan dalam hal kebutuhan, keinginan, perilaku, atau respon terhadap program pemasaran yang spesifik. Segmentasi pasar Indomie yaitu melalui geografis, yaitu wilayah seluruh Indonesia, dari wilayah kepadatan tinggi sampai yang rendah. Kemudian ada segmentasi demografis, yaitu melalui secara jenis kelamin, semua jenis kelamin, terus semua agama, pekerjaan, semua pendidikan, dan semua ras. Jadi tidak ada memandang sama sekali ya. Kemudian segmentasi psikografis, yaitu gaya hidup yang konsumtif, praktis, dan hemat. Kemudian ada perilaku, tingkat pemakaian tinggi hingga rendah, loyalitas konsumen, dan tujuan penggunaan. Selanjutnya ada targeting. Jadi pasar sasaran adalah proses mengevaluasi dan memilih satu atau beberapa segmen pasar yang dinilai menarik untuk dilayani dengan program pemasaran spesifik perusahaan. Selanjutnya adalah positioning. Positioning adalah cara produk, merek, atau organisasi perusahaan dipersepsikan secara relatif dibandingkan dengan produk, merek, atau organisasi pesaing oleh pelanggan saat ini maupun calon pelanggan. Pengertian brand awareness, kesadaran merek. Brand awareness menunjukkan kesanggupan seorang calon pembeli untuk mengenali atau mengingat kembali suatu merek dari suatu produk atau jasa perusahaan. Dalam piramida brand awareness, ada 4 tingkatan penting yang harus diketahui, yakni aware of brand, brand recognition, brand recall, and top of mind. Kemudian ada pengaruh brand awareness terhadap minat beli. Kesadaran merek menurut Acker adalah kemampuan seseorang untuk mengenali atau mengingat kembali bahwa suatu merek merupakan bagian dari kategori produk tertentu. Langkah awal dalam proses pembelian biasanya adalah menyeleksi sekumpul merek untuk dipertimbangkan. Kemudian kita memakai metode penelitian. Penulis menggunakan metode atau teknik dalam pengumpulan data ini
Metode pengumpulan data yang dilakukan penulis adalah satu, angket atau kuesioner, yang kedua dokumentasi. Kemudian ada metode populasi dan sampling. Populasi adalah keseluruhan objek penelitian yang dapat terdiri dari manusia, hewan, tumbuhan, atau gejala, nilai tes, atau peristiwa sebagai sumber data yang memiliki karakteristik tertentu dalam suatu penelitian. Populasi yang tercakup dalam penelitian ini adalah seluruh konsumen Indomie. Kemudian ada sampling. Sampling adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti. Penetapan sampel yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan jenis metode random sampling. Teknik sampling ini diberi nama sedemikian karena di dalam pengambilan sampelnya. Kemudian ada metode analisis data. Metode analisis data, metode penelitian yang digunakan penulis dalam penyusunan laporan ini adalah metode penelitian deskriptif kualitatif dengan sumber data primer berupa kuesioner. Penulis menggunakan tabel hasil jawaban responden untuk menganalisis brand awareness produk Indomie pada PT Indofood. Profil PT Indofood. Jenis perusahaan publik, industri makanan dan minuman. Pendiri Sudono Salim. Didirikan pada tanggal 14 Agustus 1990. Kantor pusat Sudirman Place Indonesia Tower, Jalan Jenderal Sudirman, Kev 76-78, Jakarta, Indonesia. Toko kunci Anthony Salim, Direktur Utama. Akson Salim sebagai Direktur dan Manuel V. Panglinian, Komisaris Utama. Produknya itu mie instan, es krim, makanan ringan, tepung terigu, sirup, susu, minyak goreng, dan pasta. PT Indofood Sukses Makmur Tbk atau lebih dikenal dengan nama Indofood merupakan produsen berbagai jenis makanan dan minuman yang bermarkas di Jakarta, Indonesia. Perusahaan ini didirikan pada tanggal 14 Agustus 1990 dengan nama PT Panjaya Indi Tukusuma yang pada tanggal 5 Februari 1994 menjadi Indofood Sukses Makmur. Perusahaan ini mengekspor bahan makanannya hingga Australia, Asia, dan Eropa. Dalam beberapa dekade ini, Indofood telah bertransformasi menjadi sebuah perusahaan total food solution dengan kegiatan operasionalnya yang mencakup seluruh tahapan proses produk makanan, mulai dari produksi dan pengolahan bahan baku hingga menjadi produk akhir yang tersedia di rak para pedagang eceran. Perusahaan menjalankan bisnisnya dengan integritas, memperlakukan stockholder dengan hormat dan bersatu untuk berjuang menjadi unggul dengan inovasi yang berkelanjutan. Produk Indofood terkenal dan sangat digemari oleh seluruh masyarakat Indonesia dan dunia. Salah satu produk unggulan adalah mie instan dengan Indomie. Profil produk Indomie. Jenis produk mie instan, pemilik Cangkar Jati Group 1972-1992 dan Salim Group Indofood 1984 sampai sekarang. Diluncurkan pada tahun 1972, jargon Indomie Seleraku. Indomie adalah merek mie instan yang diproduksi oleh Indofood CBP, anak perusahaan Indofood di Indonesia. Indofood sendiri merupakan produsen mie instan terbesar dunia. Dengan 16 pabrik, 15 paket Indomie diproduksi setiap tahun. Indomie juga diekspor ke lebih dari 60 negara di dunia. Pasar ekspor utama Indofood termasuk Timur Leste, Australia, Papua Nugini, Arab Saudi, Taiwan, dan negara-negara lain di Eropa, seperti Afrika, Timur Tengah, dan Asia. Di luar pabrik utamanya di Indonesia, Indomie telah diproduksi di Nigeria sejak 1995, di mana produk tersebut merupakan merek yang populer. Indofood memiliki pabrik pembuatan mie instan terbesar di Afrika. Mie instan pertama kali diperkenalkan kepada masyarakat Indonesia di tahun 1969. Banyak yang meragukan bahwa mie instan dapat dijadikan sebagai salah satu bahan pangan pokok. Akan tetapi, karena mie instan sendiri hanya relatif terjangkau,
mudah disajikan dan awet. Indomie berkembang pesat sehingga dengan diterimanya mie instan di Indonesia. Produk Indomie yang pertama kali diperkenalkan adalah Indomie kuah rasa kaldu ayam yang saat itu sesuai dengan selera lidah masyarakat Indonesia. Kemudian pada tahun 1982, penjual produk Indomie mengalami peningkatan yang sangat signifikan dengan diluncurkannya varian Indomie rasa kuah kari ayam. Puncaknya pada tahun 1983, produk Indomie kembali semakin digemari oleh masyarakat Indonesia dengan diluncurkan varian Indomie mie goreng. Baik, yang selanjutnya ini ada dari profil responden. Kami membagi beberapa karakteristik dari responden. Yang pertama itu ada jenis kelamin, usia, dan pekerjaannya. Yang pertama ada jenis kelamin. Berdasarkan data yang kami dapat disimpulkan bahwa laki-laki mendapatkan 22,1% dan konsumen berjenis kelamin perempuan mendapatkan 77,9%. Maka di sini kami dapat simpulkan bahwa perempuan lebih banyak mengkonsumsi mie instan dalam seminggu dibandingkan laki-laki. Dari 86 orang, perempuan menjawab sebanyak 67 orang dan sedangkan laki-laki menjawab 19 orang. Yang selanjutnya adalah dari usianya. Berdasarkan data yang kami dapat, responden dibagi atas beberapa usia. Yang pertama itu ada 14-19 tahun, mendapatkan frekuensi sebanyak 16 dan persentasenya 19%. Yang kedua, 20-30 tahun, mendapat frekuensi sebanyak 69 dan persentasenya adalah 80%. Yang ketiga adalah 31 tahun sampai 40 tahun, mendapatkan frekuensi 1 dan presentasinya adalah 1%. Disimpulkan bahwa masyarakat yang mengkonsumsi mie instan lebih banyak di umur 20-30 tahun. Dan yang terakhir itu ada dari jenis pekerjaan. Berdasarkan data yang kami dapat, kami melaporkan beberapa pekerjaan. Yang pertama itu pelajar atau mahasiswa mendapatkan frekuensi sebanyak 38 dengan presentasi 44,2. Dan wira swasta mendapatkan frekuensi sebanyak 19 dengan presentasi 22,1%. Wirausahawan mendapatkan frekuensi sebanyak 3 dan presentasinya 3,5%. Ibu rumah tangga mendapatkan frekuensi sebanyak 3 dan presentasinya adalah 3,5%. Dan pekerjaan lainnya mendapatkan 23 frekuensi dan presentasinya mendapatkan 26,7%. Nah, dari sini kita simpulkan bahwa pelajar atau mahasiswa yang lebih menyukai mie instan dan lebih banyak mengkonsumsi. Rupanya di usia remaja ini mereka sangat menyukai mie instan. Kesimpulannya, setelah melakukan penelitian terhadap brand Anywers terhadap Indomie, peneliti menyimpulkan bahwa yang pertama, dari hasil analisis brand Anywers dapat diketahui bahwa responden memberikan penilaian yang sangat baik terhadap makanan, yaitu mie instan. Indomie ini terbukti dipilih makanan mie instan pada posisi top of mind. Yang kedua, semakin tinggi tingkat konsumsi Indomie, maka konsumen akan tinggi pula kesadaran akan produk yang aman untuk dikonsumsi saat keadaan lapar bagi penggunanya, karena mereka bukan hanya memikirkan produk yang aman bagi diri sendiri, namun juga bagi tingkat kebutuhan konsumen pada saat lapar dan bisa dengan praktis konsumsi Indomie. Hal ini terlihat dari karakteristik konsumen yang banyak sekali suka dengan berminat saat mengkonsumsi Indomie. Yang ketiga, Indomie adalah produk yang memasarkan barangnya lewat iklan, dan di dalam iklan tersebut memberi informasi mengenai kandungan yang terdapat dalam Indomie, dan juga terkadang memberikan informasi yang mengenai kemasan baru dan rasa yang baru. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.